Ilmu Satpam Jaya. Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya channel Satpam Jaya. Ya, saya terkait ilmu channel Satpam Jaya ya, yang membahas terkait ilmu-ilmu pengamanan. Saya akan sampaikan terkait ilmu atau tata cara seorang satuan pengamanan harus menguasai skill pemakaian alat pemadam api ringan atau APAR ya, yang ada di perusahaan atau yang ada di manapun Anda bertugas ya. Seorang satuan pengamanan harus tahu tata cara pemakaian alat pemadam api ringan. APAR itu bisa dioperasikan oleh satu orang ya, untuk pemadaman awal kebakaran atau ukuran api kecil. Itu APAR itu bisa digunakan. Yang pertama adalah dapat dioperasikan satu orang. Terus yang kedua untuk pemadaman awal kebakaran. Terus yang ketiga ukuran api kecil ya. Kalau di saat api awal itu APAR bisa dipergunakan atau ukuran api kecil. Seorang satuan pengamanan dimanapun Anda bertugas ya, seorang satuan pengamanan wajib mengetahui tata cara dan skill untuk pemakaian alat pemadam api ringan atau APAR ya, yang memang harus dikuasai oleh satuan pengamanan, karena di setiap penjagaan, di setiap patroli atau tugas-tugasnya wajib mengetahui ya, bila mana ada insiden kebakaran, bila mana ada kejadian-kejadian kebakaran, awal kebakaran atau dimanapun ya, seorang satuan pengamanan harus tahu menggunakan APAR tersebut ya, yang ada di sebuah unit atau objek yang memang kita jaga ya. Itu langkah-langkahnya atau cara mengoperasikan APAR. Yang pertama adalah ambil APAR dari tempatnya atau titik APAR yang ada di sekitar area kejadian. Yang kedua adalah cabut segel atau pengaman atau pin ya, pin pengaman yang ada di APAR. Itu sebelum dipakai harus dibuka atau dicabut terlebih dahulu ya. Yang ketiga adalah pegang selang nozzle dan arahkan semburan, arahkan selang atau pegang selang nozzle dan arahkan atau dekati api ya, dengan jarak 3-5 meter ya, dari titik api, supaya yang menggunakan atau yang memadamkan ini lebih aman, tidak terkena api tersebut atau berpotensi terbakar. Yang keempat adalah pastikan arah angin dan tidak ada orang lain di daerah yang berlawanan ya. Pastikan sebelum Anda menggunakan APAR, lihat situasi angin. Angin itu arahnya sebelah mana? Angin itu arahnya ke arah mana? Jadi seorang menggunakan atau seorang pemadam kebakaran itu tidak boleh menyemprotkan api dengan berlawanan atau melawan arus angin ya, akan tetapi kita harus membelakangi angin tersebut ya dalam teori pemadaman. Yang kelima ya, tekan handle dan arahkan semburan api ke titik api dengan cara sapukan ke kanan dan ke kiri ya, untuk menutup oksigen atau untuk memutus aliran oksigen yang ada di titik kebakaran tersebut. Yang keenam ya, pastikan sebelum meninggalkan area titik kebakaran, pastikan benar-benar sudah padam ya, biar supaya tidak ada potensi kebakaran kedua kali atau kebakaran yang akan terulang kembali. Atau teori api itu ada segitiga api. Segitiga api itu apa sih? Segitiga api adalah api itu ada tiga ya. Jadi yang pertama adalah ada media, ada oksigen, dan ada panas ya. Bila mana ketiga-tiganya itu salah satunya itu putus atau salah satunya itu tidak ada, tidak akan terjadi atau tidak akan timbulnya api. Makanya dari teori cara pemadaman ya, pemakaian APAR tersebut harus mengetahui, berarti kita harus memutus salah satu media yang ada di titik api tersebut ya. Mungkin bisa medianya yang terbakar kita singkirkan atau kita
dihilangkan atau pemadaman dengan cara menutup oksigen supaya oksigen tidak masuk. Mungkin itu cara penggunaan APAR ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat satuan pengamanan dimanapun Anda bertugas. Seorang satuan pengamanan wajib harus bisa melakukan pemadaman kebakaran dengan menggunakan APAR yang ada di perusahaan atau yang ada di unit di saat ini Anda bertugas ya. Karena seorang satuan pengamanan bertugas 24 jam untuk menjaga aset-aset perusahaan dari gangguan, tidak hanya dengan kriminalisme, akan tetapi gangguan-gangguan potensi-potensi terjadinya insiden kebakaran ya. Di saat kita patroli, di saat melihat titik api atau di saat melihat potensi kebakaran, seorang satuan pengamanan wajib tahu terkait tata cara pemadaman dan tahu titik APAR yang ada di lokasi perusahaan, harus tahu titiknya ada di mana ya, lokasinya ada di mana ya, kondisi APAR seperti apa. Seorang satuan pengamanan wajib mengetahui itu semua ya. Mungkin itu sedikit ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya, terutama buat profesi seorang satuan pengamanan dimanapun Anda bertugas. Sampai bertemu lagi dengan saya, mudah-mudahan dalam tugas Anda diberi kesehatan, keselamatan. Salam Satpam Jaya Jaya Jaya.